Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Dan di video kali ini, lagi-lagi kita akan membahas, ya tidak bosan-bosannya ya, kita membahas Amin Rais, teman-teman. Mantan ketua MPR dan juga mantan ketua Muhammadiyah. Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi sepertinya ya Muhammadiyah sudah melupakan Amin Rais ya. Terbukti dari beberapa kegiatan Muhammadiyah yang mengundang tokoh-tokoh penting lainnya, tapi Amin Rais tidak diundang, teman-teman. Apakah Muhammadiyah juga malu gitu dengan Amin Rais, kelakuan Amin Rais? Karena baru-baru ini Amin Rais lagi-lagi membuat sebuah video di kanal YouTube-nya dengan judul IKN Jadi Kota Mati. Waduh, ini Pak Amin Rais nggak punya mata apa bagaimana ya? Nggak punya YouTube apa gimana ya? Atau nggak punya TV apa gimana ya? Kok dia nggak bisa melihat update-update terbaru tentang IKN ya? Dan lebih jauhnya ya, Amin Rais mengatakan bahwa ini ambisi gila Jokowi, ambisi terkutuk Jokowi, dan lagi-lagi dia mengatakan hal yang sangat tidak pantas kepada Jokowi, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Waduh, Jokowi terburuk dan menurut terkutuk. saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian katanya, ya kan? liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Masa Nah, beberapa waktu iya lalu sih, Pak gedung-gedung Amin? yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan Saya para ternak Mulyono, saya. buzzer rupiah maksud saya. Iya, saya buzzer rupiah. IKN makin indah, meminjam bahasa orang Solo. Itu pernyataan para Kasian ternak juga lihat Pak Amin Jokowi ya. hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya di penjara. Wow, keren juga Pak Amin Rais ya omon-omonnya ya. Katanya IKN akan mangkrak. Oke, IKN ditumbuhi semak belukar. Oke. Padahal Pak Prabowo sudah menganggarkan 48 triliun untuk pembangunan IKN, teman-teman. Selama 5 tahun. Dan komitmen Pak Prabowo akan memindahkan sistem, atau bukan sistem, tapi pemerintahan itu ke IKN tahun 2028. Katanya Amin Rais, IKN ditumbuhi semak belukar. Ya, yang ditumbuhi semak belukar itu kan jalan-jalan yang di atas air tuh, penghubung-penghubung yang jembatan-jembatan itu. Dan itu sengaja tidak dibersihkan agar
Forest City IKN itu semakin nampak. Dan ini kata juru bicara otorita IKN. Ini Amin Rais nggak punya TV apa bagaimana sih? Katanya IKN kosong. Lah itu orang berkunjung ke IKN rame-rame ngapain? Hantu. Aduh. Terus tadi katanya korupsi Jokowi, korupsi. Ya udah buktikan, kirim buktinya ke KPK. Jangan hanya omon-omon. Katanya Jokowi korupsi IKN, mangkrak, mega koruptor dan segala macam. Jokowi akan mengakhiri hidup di penjara. Jokowi korupsi pagar bambu. Buktikan. Jangan hanya omon-omon. Kasihan Pak Amin Rais ini ya, sudah tua tapi masih mengomentari orang. Udahlah Pak Amin Rais, perbanyak ibadah gitu ya kan, sholat, puasa. Udahlah absen lah, cuti lah dulu selamanya dari politik. Udah nggak sanggup kayaknya Anda menangkap nalar Anda itu tentang dinamika politik hari ini. Ini bukan lagi tahun 98, 2004. Saya nih Buzzer Mulyono Pak, saya buzzer RP seperti yang Bapak bilang. Tapi kita punya data gitu. Kita berbicara sesuai apa yang disampaikan pemerintah. Bukan apa yang ada di pikiran kita. Aduh, Pak Amin, Pak Amin. Di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi Menhan. Kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Gitu. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, gitu kan? Dengan Pak SBY, ya omongan. Sekarang nambah lagi, nah 20 Nambah tahun. gusar ya. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Apakah itu contoh yang baik? Nggak baik Gitu kan? tentunya. Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu, nggak usah mengada-ngada. Jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara dua kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? Saya pikir sulit menurut saya. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi. Atas Berapa? Atas restu Pak Jokowi, itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu kepada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan, Saraswati kan. Betul. Di meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu. Berarti kan itu dari hatinya dia. Pak Jokowi berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Nah, dan faktanya teman-teman ya, waktu itu Pak Prabowo sendiri juga yang mengatakan bahwa beliau tidak akan maju sebagai calon presiden di tahun 2024 kalau tidak ada restu dari Bapak Jokowi. Waduh, dan mungkin dengan langkah mengambil Gibran sebagai wakil, itu akan memuluskan jalan beliau dan memuluskan restu Pak Jokowi untuk Pak Prabowo, teman-teman. Ya, ini saya pikir ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan apa? Dengan batu tulis. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014, nggak tahu Pak Jokowi nomor 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Catatan panjang hutang janji tentunya. itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Apakah Mega memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? Berarti Pak Iyas mengatakan itu impossible. Impossible buat saya. Karena dukungan masyarakat banyak 58,58% dari itu sebagian besar adalah pendukung Jokowi kan. Karena ada Gibran dan Jokowi lah, itu tidak bisa dikesampingkan Mas Budi. Jadi kalau sampai ini, karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang, nggak ada Mas.
Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Nggak Cuma ada saya urusannya, meluruskan kalau ada akhlak etika yang tidak baik itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Betul sih. Pak Prabowo mengatakan, oke Budiman, oke menteri-menteriku, timbalah air supaya bak itu penuh. Timbalah air supaya bak itu. Bak itu penuh. Timbalah air dari sumur supaya bak penuh. Aku urus juga orang yang selama ini membuat itu nggak penuh. Yaitu apa? Yang bocorin di sebelah-sebelah sana. Kita orang nimba sebaik mungkin tidak akan pernah penuh karena selalu ada yang bocorin. Nah itu dipentungi juga kira-kira gitu lah. Itu saya optimis. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya kita nimba. Ya itu nggak ditindak, ya tidak akan pernah penuh. Itu nggak ada alasan optimis. Saya alasan optimis karena perintah untuk kami menimba air dan memenuhi bak itu dengan air itu sama kerasa dengan perintah pada APH, aparat penegak hukum, agar yang bocorin itu juga ditindak. Sejauh ini persepsi dan serangan termasuk ke saya juga ya, bukan hanya ke Bro Budiman nih, bahwa kita mendukung Pak Prabowo dulunya begini, apa kita masih tetap berharap bahwa ada konsistensi dari Pak Prabowo, terutama bagi Budiman yang ada di dalam. Konsistensi dalam maksud apa? Dalam persoalan-persoalan itu tadi, bahwa seorang Prabowo adalah orang yang sangat memperhatikan masalah kemanusiaan, orang-orang miskin, anti korupsi dan segala macam. Karena kan masih ada kelompok di luar ini. Kawan-kawan kita. Itu kan selalu ada. Saya pikir Ya. kita tidak perlu mempermasalahkan eksistensi mereka. Mereka ada bagian dari demokrasi. Ya. Saya kira nggak ada masalah kritik-kritik itu, tapi jika mau dijawab apakah pilihan kita, pilihan saya lah sebenarnya, itu adalah tepat. Saya nggak mengatakan tepat atau nggak tepat. Saya nggak mengatakan ini relevan. Ini pilihannya relevan. Itu yang saya tanya. Pilihan Pertanyaannya yang sebetulnya itu relevan. tadi. Ya, ini pilihannya relevan. Ya. Ini sangat relevan. Tepat waktu, tepat ruang, dan tepat materi. Ruangnya tepat, waktunya juga tepat. Ya, ketika selain kita harus mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor lama, juga kita menghadapi kemungkinan lahirnya kemiskinan baru yang dilahirkan oleh faktor-faktor baru. Sekonsisten apa Pak Prabowo di mata Mas Budiman? Saya konsisten apa? Kalau bicara fakta, ya faktanya adalah sejak saya mendukung beliau tahun lalu, ya rasanya intonasinya tidak berubah, kosakatanya tidak berubah, emosi dalam pengertian feelingnya tentang apa yang dikatakan tidak berubah. Sejak saya bertemu Pak Prabowo Juli 2023 sampai hari ini tanggal 29 Januari 2025, tidak ada yang berubah. Dan ketika saya ikut pertama kali rapat kabinet paripurna, maupun juga ketika pembekalan di Magelang, saya melihat ketika beliau memimpin rapat, saya belum pernah jadi menteri, jadi kurang tahu, nggak bisa bandingkan dengan siapapun. Serasa-rasanya beliau selalu meletakkan persoalan itu di dalam kerangka berpikir strategis, secara global, kemudian dikerucutkan menjadi regional, dikerucutkan menjadi nasional, ya, strategis, operasional, taktis, mungkin nggak masuk teknis. Yang masuk teknis urusan menteri-menteri, yang taktis dan teknis urusan menteri-menterinya. Tapi beliau dari segi aspek strategis, beliau cukup itu. Kadang-kadang juga diangkat ke level yang agak ideologis gitu ya. Kadang-kadang di level yang agak ideologis sesekali ya. Sehingga saya pikir kalau saya ikut rapat, mirip sedang kuliah. Mirip sedang kuliah. Mirip sedang kuliah. Iya. Seorang komandan tapi sekaligus guru. Oh iya, persis. Seorang Mirip sedang kuliah. Mirip sedang kuliah. Guru juga. Waduh. Itulah Kuliah Pak tentang Prabowo, geopolitik, kuliah tentang sejarah, kuliah tentang ekonomi makro, kuliah tentang ekonomi politik, kuliah tentang kebudayaan kadang-kadang, kuliah tentang psikologi pernah juga, berbicara bagaimana hubungan manusia. Saya tahu kok ketika saya berbicara dengan orang mengangguk, tapi saya bisa tahu ini orang ini sungguh-sungguh atau tidak. Artinya kan mencoba melihat behavior, gestur, bahasa tubuh orang lain. Ya, Oke. Karena terus dia bicara soal tentang realisme politik, bicara tentang perimbangan balance of power di antara kekuatan dunia. Wow. Oke. Kemudian menghitung
apa yang mungkin kita lakukan hari ini, dan apa yang baru mungkin kita lakukan ke depan, apa yang belum kita bisa lakukan hari ini, dan yang sekarang bisa kita lakukan, kemungkinan nggak bisa kita lakukan ke depan, setelah dilihat balance of power-nya, pemberimbang kekuatan di level global, di level regional, ya. Oke. Ruang ya. Waktu juga sejarah, history. Waktu juga dihitung di antara ketemunya ruang, pertimbangan waktu, ketemu Indonesia di mana, apa yang bisa dan apa yang belum bisa. Kemudian saya jadi presiden, saya bisa memberikan komando ini. Sekarang saya yakin kita bisa melakukannya. Jika ada yang membuat kita nggak bisa melakukannya, karena ada penyakit, ada kotoran, ada korupsi, makanya harus kita tidak korupsinya. Adanya pemborosan, maka harus tidak kita tutupi pemborosannya. Karena ada kebocoran, maka kita tutupi kebocorannya. Dari idealis, kadang-kadang bisa ideologis, value, kemudian bicara realis, ya, kenyataannya seperti apa, dan pada akhirnya saya percaya dengan tim saya, partai kabinet secara keseluruhan. Ya, karena saya percaya, pakai kepercayaan saya. Dan kalian punya otoritas untuk itu. Ada nggak ketakutan dari Jadi, Mas Budiman? bagi saya, yang namanya mengukur konsistensi itu bukan pernyataan normatif ya, bukan percaya pernyataan, bisa diukur. Oh, oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan yang kali ini, dan menarik ya, bagaimana pemaparan dari Bang Budiman Sujatmiko terkait dengan konsistensi Pak Prabowo dan bagaimana gaya kepemimpinan Pak Prabowo yang sangat apa gitu ya. Memang sosok pemimpin dibutuhkan dengan kondisi geopolitik dan global pada saat ini, di mana carut marut, persaingan di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana. Ya, memang dibutuhkan pemimpin sekaliber Pak Prabowo. Dan tadi luar biasa ya Bung Iyas Subiakto menjelaskan bagaimana hubungan apa ya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Ibu Mega, bagaimana Pak Jokowi yang akhirnya membayar hutang janji Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Ya ini juga mungkin bisa merefleksikan kita ya bahwa tapi sebenarnya begini teman-teman, bukan hanya Pak Jokowi membayar janji batu tulis Ibu Mega, tapi Pak Jokowi juga membayar bagaimana Pak Prabowo dan Pak Hashim mengangkat Pak Jokowi waktu itu dari Solo menuju Jakarta, yang akhirnya Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, teman-teman. Karena orang pertama yang mengajak, bukan orang pertama sih, tapi orang yang betul-betul ingin mengajak orang partai tentunya, Pak Jokowi untuk menjadi gubernur Jakarta, itu adalah Pak Hashim dan juga Pak Prabowo. Walaupun waktu itu partai dari Pak Jokowi, yakni PDIP, belum ingin mencalonkan Pak Jokowi sebagai gubernur, lebih memilih Fauzi Bowo, tapi Pak Prabowo lah yang meyakinkan Ibu Mega untuk mendukung Pak Jokowi. Dan akhirnya jadi teman-teman. Dan salah satu orang yang membiayai Pak Jokowi ketika maju sebagai Pilgub Jakarta, itu adalah Pak Hashim. Waduh, inilah balas budi yang sesungguhnya ya. Bagaimana betul-betul Pak Jokowi tahu cara berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantunya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.